Dan apa kabar adik-adik kami di Tanjung Piayu? Luar biasa. Yesus memberkati. Yes. Ya, hari ini kita melakukan ibadah kita masih secara online. Kita pastikan anak-anak kami sekolah minggu Resort Batam Barat untuk tetap duduk rapi ya nak. Jangan ada yang main-main. Sebagaimana layaknya kita beribadah di gereja kita masing-masing. Tidak ada yang beribadah sambil golek-golek, tidak ada beribadah sambil ngemil-ngemil. Tetap beribadah di posisi yang aman. Siapkan Alkitabnya, alat tulisnya, dan buku tulisnya. Nah, sekarang adik-adik sekolah minggu, kita naikkan lagu pujian kita. Semuanya ayo bangkit berdiri, diberikan gerakannya kiri atau kanan. Oke? Sekarang kita nyanyikan lagu pujiannya dari Terbit Matahari. Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang adil dan yang benar, kepadamu kami bersyukur dan bersembah, karena tiada yang setara dengan Engkau. Engkau telah mengajarkan kepada kami apa yang baik yang berkenan bagimu, tetapi kami sering melalaikannya. Kami memohon supaya Roh Kudus menyucikan hati dan pikiran kami, serta mengingatkan kami supaya selalu rendah hati di hadapan-Mu. Olehnya kami semakin diperlengkapi untuk segala pekerjaan yang baik, berlaku adil serta mencintai kesetiaan. Kami memanjatkan doa ini melalui Yesus Kristus. Amin. Kita kembali bernyanyi dengan lagu Big or Small. Kalau tahu gerakannya bisa digerakkan ya. Semuanya bernyanyi dengan riang gembira. Big or Small. Yesus
Adik-adik, saatnya kita membaca titah. Kita mulai dari titah ke-5 sampai ke-10 ya. Ayo sama-sama ya adik-adik. Titah ke-5. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6. Jangan membunuh. Titah ke-7. Jangan berzina. Titah ke-8. Jangan mencuri. Titah ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Titah ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Kita bernyanyi lagi dari Jagalah Hatimu Terhadap Dosa. Adik-adik kami undang untuk bangkit berdiri ya. Menyanyikannya bisa dengan gerakan, bisa dengan tepuk tangan. Adik-adik, saatnya kita membaca ayat hafalan. Siapkan Alkitabnya. Kita mulai ya. Ayat hafalan minggu ini tertulis di Kitab Wahyu 9 ayat 4. Ayo adik-adik kita sama-sama. Wahyu 9 ayat 4. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi, atau tumbuh-tumbuhan, ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai materai Allah di dahinya. Sekali lagi ya adik-adik, Wahyu 9 ayat 4. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi, atau tumbuh-tumbuhan, ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai materai Allah di dahinya. Amin. Dan untuk ayat hafalan minggu depan, kita bisa baca di rumah ya adik-adik.
kita belajar bersama orang tua kita, yaitu tertulis di Amsal 17 ayat 6. Dipelajari ya adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat lagu pujian kita dari Haleluya nomor 406, Hata Hononta Diate Tupama. Kita sama-sama bernyanyi adik-adik. Disiapkan Alkitabnya, alat tulisnya, dan buku tulisnya. Sebelum kita masuk firman Tuhan, kita bernyanyi Haleluya nomor 406 ayat 1. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami sangat bersyukur dan berterima kasih ya Allah Bapa di surga atas penyertaan dan kasih-Mu bagi kami hingga pada saat ini kami boleh beribadah kembali anak-anak-Mu sekolah minggu di Resort Batam Barat ini. Kiranya Roh Kudus yang bekerja, mengajari, membimbing dan menguatkan kami sehingga kami boleh mengerti dan paham akan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan karena kami sudah siap mendengarnya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Pastinya kabar baik ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik sekolah minggu, sekarang kita beribadah kembali walaupun masih di rumah. Tetap sukacita ya adik-adik semua. Tetap bahagia, tetap di dalam sukacita walaupun masih di rumah. Belajar di rumah, ibadah di rumah, bermain di rumah. Itu semua karena ada virus corona. Tapi kita tetap berdoa supaya virus ini cepat berlalu sehingga adik-adik bisa sekolah, adik-adik bisa ke gereja, adik-adik bisa bermain dan lain sebagainya. Nah adik-adik sekolah minggu, kita dengarkan khotbah kita hari ini, yaitu yang tertulis di dalam Ulangan 20 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Sekali lagi ya. Ulangan 20 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Apabila dalam memerangi suatu kota, engkau lama mengepungnya untuk direbut, maka tidak boleh engkau merusakkan pohon-pohon sekelilingnya dengan mengayunkan kapak kepadanya. Buahnya boleh kau makan, tapi batangnya jangan kau tebang, sebab pohon yang di padang itu bukan manusia, jadi tidak patut ikut kau tebang. Hanya pohon-pohon yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan, boleh kau rusakkan dan kau tebang, untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan engkau sampai kota itu jatuh. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, ada enggak hutan di sekitar kita? Ada kan? Ada enggak pohon di sekitar kita? Nah, ada pastinya. Nah, di mana ada? Coba ingat-ingat dulu ya. Saya ingatkan dulu kembali ya, sepertinya di muka kuning ada loh hutan, ada danau, di sekitar danau itu ada hutan, ada banyak pohon-pohon di sana. Nah, pohon-pohon yang ada di sekitar danau itu sangat berguna sekali.
Untuk apa? Nah, ada beberapa hal artinya ya adik-adik. Yang pertama, pohon-pohon itu kalau ditebas, maka air yang ada di situ semakin mengering, gitu ya. Jadi, pohon-pohon di sekitarnya itu tidak boleh ditebang dan tidak boleh dibakar. Karena kalau gersang, akhirnya airnya semakin kering. Jadi adik-adik sekolah minggu, supaya airnya tetap bertahan di situ, pohon-pohonnya ditambah ditanam. Tidak boleh ditebang, tapi ditambah ditanam. Dan tidak boleh juga dibakar. Terakhir ini kan ada dibakarkan sehingga kering. Nah, airnya turun. Jadi guna pohon itu adalah menahan air. Itu yang pertama. Yang kedua, pohon itu bisa mengeluarkan oksigen. Sehingga bisa kita hirup oksigennya, kita sehat. Dan kita bisa bernapas. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, pohon itu ada yang berbuah. Sehingga buahnya itu boleh dinikmati oleh banyak orang. Nah, jadi banyak manfaat pohon-pohon ini untuk keberlangsungan kehidupan setiap manusia. Oleh karena itu tidak boleh dirusak, tidak boleh ditebang, tidak boleh secara liar dipotongi, tapi harus dijaga untuk kebaikan kita bersama. Nah, adik-adik sekolah minggu, ketika orang Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, mereka harus melewati banyak orang. Nah, ternyata ketika melewati banyak orang itu, mereka harus berperang. Tapi ketika berperang itu, ada juga di sekitar peperangan itu, nah, ada hutan-hutan. Hutan-hutan itu, nah, tidak boleh ditebang. Pohon-pohon itu tidak boleh ditebang, kata Tuhan. Itu Allah yang berfirman kepada bangsa Israel. Kepada bangsa Israel yang keluar dari Mesir itu menuju tanah Kanaan, dibilangnya, tidak boleh kamu tebang pohon-pohon yang ada di situ. Itu bukan manusia loh. Kalau manusia bisa kalian perang. Tapi kalau hutan-hutan itu, kayu-kayu itu, pohon-pohon itu tidak boleh kamu tebang. Apalagi ada buahnya dan bisa kamu makan. Makanlah buahnya dan jaga dan peliharalah itu. Itu kata Tuhan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Tapi kalau ada pohon, ya, kalau ada pohon yang pohonnya tidak berbuah atau pohonnya itu tidak begitu berguna, boleh kamu tebang. Tapi ditebang untuk apa? Tempat rumah mereka, tempat mereka untuk mengepung, artinya buat rumah, buat kayu dan lain sebagainya. Boleh mereka tebang, tapi pohon-pohon yang tidak menghasilkan. Itu kata Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, berarti dari sini kita dapat melihat bahwasanya Allah mengajari kita, Allah menuntun kita untuk menjaga lingkungan kehidupan kita, untuk menjaga supaya alam kita ini tidak rusak. Oleh karena itu harus kita jaga sekeliling kita dengan menanam pohon. Jangan merusak pohon. Karena apa, adik-adik? Karena kalau tidak ada pohon-pohon di sekitar kita, bisa saja kekurangan oksigen, akan terjadi banjir, maka akan terjadi longsor, kita kepanasan, tempat-tempat hewan tidak ada, dan lain sebagainya. Nah, itu akan mengganggu kehidupan kita. Oleh karena itu Tuhan katakan tidak boleh merusak pohon-pohon, tidak boleh merusak hutan-hutan itu. Karena itu adalah juga menolong kita untuk hidup di tengah-tengah dunia ini. Jadi jangan sembarangan memotong kayu-kayuan. Nah, kalau terakhir ini ada banyak orang kan memotong kayu dengan liar, dengan kebutuhan untuk kebutuhannya sendiri, untuk keinginannya sendiri. Itu Tuhan tidak suka. Jadi adik, Tuhan rindu kalau kita juga semua manusia menjaga lingkungan kehidupan kita, menjaga alam sekitar kita, menjaga seluruh ekosistem kehidupan kita supaya kita sehat di dalamnya, senang di dalamnya, hidup di dalamnya, dan kita juga bisa bahagia di situ. Nah,
Adik-adik sekolah minggu, kita diharapkan mari menjaga masing-masing. Coba adik-adik sekolah minggu lihat dulu ada nggak halaman rumahnya. Bisa ditanami satu pohon mangga contohnya, pohon sawo contohnya, pohon jambu contohnya. Nah, kalau ada pohonan, ada panas matahari terik, kita adem di dalamnya. Nah, ketika dia musim buah, kita bisa menikmati buahnya, kan gitu. Nah, semua itu adalah menolong kita. Oleh karena itu adik-adik sekolah minggu, mari tanam satu-satu. Satu aja satu rumah sudah enak, gitu ya. Satu aja satu rumah sudah teduh rumahnya, tidak gersang lagi. Maka kita bisa menikmati hidup dengan baik. Mari menjaga seluruh kehidupan kita dengan menjaga lingkungan kehidupan kita. Karena itu adalah perintah Allah yang disampaikan kepada umat Israel. Dan perintah Allah itu juga disampaikan kepada adik-adik sekolah minggu. Kepada saya, kepada bapak, kepada mama, dan kepada sekolah minggu. Amin. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau mengajari kami untuk menjaga lingkungan kehidupan kami. Dengan tujuan supaya kami dapat bersukacita, dapat menikmati alam yang baik, lingkungan yang segar, dan kami juga menikmati keadaan alam yang boleh mendatangkan kesehatan bagi tubuh kami. Kiranya seluruh jemaat Tuhan boleh menjaga lingkungan hidupnya, boleh menjaga alam di sekitarnya, sehingga dengan baik tatanan kehidupan semakin indah. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, terima kasih buat segala kasih setia-Mu. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat Tuhan, terkhusus anak-anak sekolah minggu yang ada di Resort Batam Barat ini. Kiranya Engkau yang memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat, kepintaran bagi mereka, sehingga mereka menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang pintar, anak-anak yang bersukacita, anak-anak yang penurut dan takut akan Engkau. Kiranya mereka walaupun masih di rumah belajarnya, masih di rumah ibadahnya, tetap tunduk dan takut akan Engkau, tetap hormat kepada orang tua mereka, dan mereka menjaga semuanya supaya mereka sehat-sehat, dan mereka tetap menjaga waktunya untuk belajar dengan baik, sehingga mereka mempersiapkan diri mereka untuk menjadi anak yang Tuhan kasihi. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Kami berdoa buat orang tua mereka, kiranya Engkau memberikan kekuatan, kesabaran, sehingga mereka sabar mengajari anak-anaknya, sabar menghadapi semua permintaan dan juga perhatian kasih sayang yang diberikan kepada anak mereka. Engkau yang memberkati mereka dalam pekerjaan mereka, Engkau memberkati mereka dalam rumah tangga mereka, Engkau yang memberkati dalam setiap rencana mereka. Tuhan, kepadamu kami serahkan seluruh jemaat Tuhan, dari yang kecil sampai yang besar dan sampai yang tua. Kiranya Tuhan bekerja, berkarya untuk memberikan kekuatan dan kesehatan dan memberkati seluruh rumah tangga jemaat Tuhan. Kami berdoa buat negara ini, kiranya Tuhan memberkati, sehingga kami boleh menikmati kesejahteraan di negara ini. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menolong kami untuk menyelamatkan kami dari virus corona ini, sehingga kami boleh beraktivitas kembali sebagaimana biasanya. Kami boleh belajar kembali anak-anakmu, boleh bekerja kembali, dan boleh bergereja kembali. Tuhan, kiranya turun tangan untuk menolong setiap bangsa ini, menolong bumi ini Tuhan, dari derita yang terjadi oleh karena corona. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Karena kita sudah mendengar firman Tuhan dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita, saatnya kita memberikan apa yang terbaik untuk Tuhan. Kita bernyanyi dan sambil mengumpulkan persembahannya. Sebelum kita bernyanyi, adik-adik sekolah minggu persiapkan persembahannya di sebelah tangan kanan. Kalau sudah siap, mari kita sama-sama mengucapkan Hubere, Hubani, Harajao, Ninai Bata.
Sambil kita bernyanyi, mata Tuhan melihat kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan Allah. Terima kasih Bapa di surga, pada saat ini kami telah beribadah kepadamu. Di sini kami datang ke hadapanmu untuk memberikan persembahan yang kau berikan bagi kami. Kiranya persembahan ini menjadi persembahan yang harum bagi nama Tuhan. Dan mampukan kami untuk memberikan yang terbaik bagimu Bapa, untuk kemuliaan nama Tuhan. Ajar dan bimbing kami untuk selalu memberikan hidup kami dan seluruh apa yang ada pada kami untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita sama-sama di dalam doa. O Yesus Hasomani, O Yesus Hasomani, Hanami Haganuk, Pasada uhur nami asetorang ganuk, sing boy dalanon nami salakana torsa, dopama soman nami torang agi huja. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan Allah Bapa kita, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.